Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Marilah kita awali pelajaran kita pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup atau genetika. Sebelumnya mari kita ingat kembali. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelahan sel serta sistem reproduksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada pembelahan sel terjadi penggandaan kromosom. Kromosom termasuk materi genetis. Apa yang dimaksud dengan materi genetis? Apa sajakah materi genetis dan fungsinya? Bagaimanakah peran materi genetis dalam pewarisan sifat? Adakah hukum yang mengatur tentang pewarisan sifat? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang materi genetis yang terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA, serta hukum pewarisan sifat yang terdiri dari hukum 1 dan hukum 2 Mendel. Kita masuk ke materi pokok. Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 109 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 92. Materi genetis. Pewarisan sifat dalam makhluk hidup diatur oleh materi genetis. Ada 4 materi genetis, yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 130 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 95. 1. Kromosom. Kromosom terdapat di nukleus atau inti sel berupa benang-benang halus yang disebut kromatin. Saat sel akan melakukan pembelahan, kromatin akan menebal dan menjadi kromosom. Kromosom berisi seluruh untai DNA. Fungsi kromosom antara lain membawa materi genetik, berperan dalam pewarisan sifat, serta untuk pembelahan sel. Ada 2 tipe kromosom, yaitu kromosom pada sel tubuh disebut juga autosom dilambangkan dengan huruf A besar, dan kromosom pada sel kelamin atau gonosom. Gonosom terdiri dari 2 jenis, yaitu X dan Y. Apabila terlahir XX, maka embrio akan menjadi perempuan, dan apabila terlahir dengan kromosom XY, maka akan menjadi laki-laki. Kromosom yang berpasangan mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama atau hampir sama disebut kromosom homolog. Bentuk dan bagian-bagian kromosom adalah sebagai berikut. Jumlah macam kromosom disebut ploid. Dalam sel tubuh selalu berpasangan, berarti terdiri dari 2 set disebut diploid atau 2N, sedangkan pada sel gamet, 1 sel kelamin memiliki kromosom tidak berpasangan, jadi hanya 1 set kromosom sehingga disebut haploid atau N. Jumlah kromosom pada manusia total ada 46 buah atau 23 pasang, terdiri dari 22 AA ditambah XX untuk perempuan atau 22 AA ditambah XY untuk laki-laki. Selanjutnya kita akan belajar tentang gen. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 129 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 97. Gen merupakan bagian dari kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan sepasang huruf tertentu. Dapat diperhatikan, gambar atau diagram gen adalah sebagai berikut. Fungsi gen antara lain membawa informasi genetik yang diwariskan kepada keturunannya, menentukan sifat individu, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh,
Dan selanjutnya tempat atau posisi gen dalam sebuah kromosom disebut lokus. Gen akan menghasilkan dua macam sifat, yaitu genotip dan fenotip. Genotip yaitu informasi genetik yang tertulis di dalam gen sehingga tidak tampak dari luar. Genotip disimbolkan dengan sepasang huruf yang menggambarkan sifatnya. Contoh, sifat badan tinggi disimbolkan dengan huruf T besar atau T besar T kecil. Sedangkan badan pendek disimbolkan dengan huruf T kecil. Jika pasangan huruf tersebut sama, yaitu T besar atau T kecil, maka disebut homozigot. Sedangkan bila pasangan hurufnya berbeda, yaitu misalnya T besar dan T kecil, maka disebut heterozigot. Adapun fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari sebuah gen sehingga dapat diamati dari luar. Misalnya, badan yang tinggi atau badan yang pendek, biji yang bulat atau biji yang kisut. Gen juga dibedakan menjadi dominan dan resesif. Gen dominan yaitu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Dengan kata lain, sifat yang menang. Gen dominan akan disimbolkan dengan huruf besar dari huruf awal kata sifatnya. Sebaliknya, gen resesif adalah karakteristik yang kalah sehingga tidak selalu muncul. Gen resesif baru bisa muncul apabila bersama dengan gen resesif yang lain. Gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil dari huruf simbol gen dominannya. Misalkan kalau dominannya tinggi, berarti gen dominan dituliskan T besar atau T besar T kecil, sedangkan gen resesifnya adalah T kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dominan dan resesif, tadi contohnya T besar dan T kecil, atau contoh yang lain G besar dan G kecil disebut alela. Selanjutnya kita belajar tentang DNA. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 123. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid, yaitu untaian panjang rantai asam nukleat yang terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen purin dan pirimidin, serta asam fosfat. Fungsi DNA ialah untuk mengontrol aktivitas kehidupan atau dengan kata lain mengontrol metabolisme tubuh, kemudian untuk sintesis protein, membentuk RNA, dan mewariskan sifat pada keturunannya. DNA digambarkan membentuk tangga tali ganda atau disebut double helix. Dalam DNA ditemukan dua macam basa nitrogen, yaitu basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Adenin dilambangkan dengan A besar, guanin dengan G besar, timin dengan T besar, sedangkan sitosin dilambangkan dengan C besar. Untaian basa nitrogen tersebut baru akan stabil bila basa purin berpasangan dengan basa pirimidin pasangannya, yaitu A berpasangan dengan T atau sebaliknya, dan G berpasangan dengan C atau sebaliknya. Gambar bagan DNA dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita belajar tentang RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonukleik asid, yaitu untaian rantai asam nukleat yang terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, purin, dan pirimidin, serta asam fosfat. Fungsi RNA ialah untuk sintesis protein. Berbeda dengan DNA, RNA digambarkan membentuk tangga tali tunggal atau disebut helix, single helix. Dalam RNA tidak ditemukan basa nitrogen timin, adanya urasil. Jadi dua macam basa nitrogen yang ada di RNA adalah basa purin terdiri dari adenin, lambangnya A, dan guanin, lambangnya G.
Sedangkan basa pirimidin terdiri dari urasil lambangnya U dan sitosin lambangnya C. Berbeda dengan DNA yang terdapat pada inti sel atau nukleus, RNA sebagian besar terdapat di sitoplasma, terutama pada ribosom dan retikulum endoplasma kasar. Gambar diagram RNA dapat dilihat pada gambar berikut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hukum pewarisan sifat. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 133 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 99. Proses pewarisan sifat terjadi melalui persilangan gen pada saat makhluk hidup melakukan reproduksi. Ilmu yang mempelajari persilangan gen dan pewarisan sifat disebut genetika. Genetika pertama kali dipelajari oleh Gregor Johann Mendel sehingga beliau disebut sebagai bapak genetika. Pada peristiwa persilangan akan berlaku hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, yaitu hukum 1 Mendel disebut hukum pemisahan bebas atau segregasi Mendel. Bunyinya adalah pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela, yaitu variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Selanjutnya, hukum 2 Mendel disebut hukum pengelompokan gen secara bebas atau the law of independent assortment. Bunyinya adalah bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya pasangan sifat tersebut akan secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alela dengan gen sifat yang berbeda tidak akan saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan sifat seperti tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak akan saling mempengaruhi. Hukum Mendel tersebut akan diterapkan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita kenal terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan tersebut. Antara lain, pariental disimbolkan dengan huruf P besar, artinya organisme induk atau orang tua. Dituliskan dengan sifat genotipnya. Filial disimbolkan dengan huruf F besar, artinya keturunan. Keturunan pertama adalah F1 merupakan anak, sedangkan keturunan kedua F2 adalah cucu. Gamet disimbolkan dengan huruf G besar adalah sel kelamin yang mengandung sifat yang diwariskan. Dituliskan dengan setengah dari genotip induknya. Kita lanjutkan pelajaran kita ke persilangan monohibrid. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 135 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 99. Persilangan monohibrid yaitu persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda saja. Contohnya, Mendel menyilangkan tanaman ercis, yaitu nama lainnya kacang kapri, berbunga ungu dengan tanaman ercis berbunga putih. Satu sifat beda yang diperhatikan di sini adalah warna bunga. Bahkan persilangannya adalah sebagai berikut, atau bila disederhanakan dapat kita jelaskan. Untuk induk kita tulis P adalah U besar untuk bunga warna ungu dan U kecil untuk bunga warna putih. Pariental akan menurunkan atau mewariskan gamet, kita tulis G. U besar mewariskan satu U besar, sedangkan U kecil mewariskan gamet satu U kecil. Dua gamet tersebut kemudian disilangkan sehingga bergabung dan ketemulah U besar U kecil menjadi F1 dengan sifat bunga warna ungu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka F1 akan menjadi P2 dengan genotip U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil akan menurunkan gamet berupa satu U besar atau satu U kecil. Yang U besar U kecil satunya juga mewariskan gamet yang sama, yaitu satu U besar U kecil. Lalu gamet tersebut kita masukkan ke kotak papan catur atau diagram Punnett untuk masing-masing gamet. Dari induk laki-laki ada U besar U kecil, induk perempuan ada U besar U kecil. Masing-masing gamet tersebut kita ketemukan, U besar ketemu U besar menjadi UU,
menghasilkan warna ungu, sedangkan U besar bertemu U kecil menghasilkan U besar U kecil, warnanya tetap ungu. Gamet U besar lagi bertemu dengan U kecil lagi, ketemulah U besar U kecil, warnanya tetap ungu. Dan yang terakhir, gamet U kecil bertemu dengan gamet U kecil, jadilah U kecil, warnanya putih. Dengan demikian kita peroleh perbandingan genotip F2 adalah U besar dibandingkan U besar U kecil dibandingkan U kecil, hasilnya adalah 1:2:1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya F2 kita peroleh bunga warna ungu dibandingkan bunga warna putih, hasilnya adalah 3:1. Selanjutnya kita masuk ke persilangan monohibrid intermediate. Buka buku paket kurikulum 2006 halaman 102. Sifat intermediate atau sifat antara terjadi akibat adanya gen dominan yang tidak jenuh sehingga memunculkan sifat baru yang merupakan perpaduan sifat antara kedua induknya. Contoh, Mendel menyilangkan tanaman Anthurium majus berbunga merah galur murni M besar dengan Anthurium majus berwarna putih galur murni M kecil. Hasil keturunan F1 yang didapatkan oleh Mendel adalah Anthurium majus berfenotip warna merah muda, bukan merah meskipun genotipnya adalah M besar M kecil. Contoh diagram persilangan untuk monohibrid intermediate adalah sebagai berikut. P atau induknya M besar dan M kecil. Gametnya adalah 1 M besar dan 1 M kecil. Keturunan F1 adalah perpaduan dua gamet, kita punya M besar, M kecil, warnanya merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka F1 menjadi P dengan genotip M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, gametnya adalah M besar 1, M kecil 1. Untuk yang induk pertama, dari induk kedua juga punya gamet M besar 1 dan M kecil 1. Kita masukkan ke diagram Punnett atau papan catur sehingga kita peroleh untuk genotip F2-nya ialah 1 M besar, 2 M besar M kecil dan 1 M kecil. Sedangkan untuk fenotip F2-nya adalah 1 merah, 2 merah muda dan 1 putih. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir yaitu persilangan dehibrid. Buka buku paket kurikulum 13 halaman 138 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 103. Persilangan dihibrid yaitu persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda saja. Misalnya, Mendel menyilangkan tanaman ercis biji bulat kuning B besar, K besar dengan tanaman ercis biji kisut hijau B kecil, K kecil. Dua sifat beda yang diperhatikan di sini adalah bentuk dan warna biji. Diagram dan hasil persilangan yang dilakukan Mendel dapat diperhatikan di gambar berikut ini. Dari gambar tersebut kita akan memperoleh perbandingan fenotip F2 adalah 9 biji bulat kuning, 3 biji bulat hijau, 3 biji keriput kuning, dan 1 biji keriput hijau. Demikianlah pelajaran IPA pada pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat ingat dan pelajaran kita bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tanda like dan bagi yang belum pernah silahkan subscribe di channel ini. Terima kasih.